Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi Endidak. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Mata kuliah Pancasila dari kelompok 1, dosen pengampu Wadan Anuli SPD MPD. Kali ini saya akan membahas tentang konsep Pancasila. Masuk kepada bagian pertama, A. Pengertian sejarah, sosiologi, dan politisi. Sejarah adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau yang disusun berdasarkan peninggalan sejarah. Ada 3 aspek dalam sejarah. Yang pertama masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Kemudian politis adalah suatu sistem pemerintahan yang mengatur struktural dalam mengambil kebijakan politik. Harus ada aturan yang mengatur hal tersebut supaya selalu berada di jalur yang telah ditentukan. Kemudian masuk ke bagian B, esensi dan urgensi Pancasila. A. Esensi Pancasila sebagai dasar negara meliputi 4 bagian. Yang pertama adalah kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integritas atau keutuhan bangsa. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan demokrasi atau non-demokrasi. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah berdasarkan upaya pembangunan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian yang keempat adalah kebijakan umum atau politik hukum haruslah berdasarkan pada prinsip toleransi beragam yang berkeadaban. B. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk mengetahui urgensi Pancasila sebagai dasar negara harus menggunakan 2 metode pendekatan. Yang pertama institusional atau kelembagaan, yang kedua hukum resource atau sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin tujuan negara dan terwujudnya kepentingan nasional, yang bermuara pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Itulah pembahasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.